pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Eka Pramita dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Belu, Bapak Agustinus Taulin. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Baik, Selamat pagi pemirsa di oke. mana saja. Selamat datang Pak di program Teras Negeri Tempo. Nah, sebelum kita memulai berbincang-bincang, saya akan membacakan sekilas profil Bapak Agustinus. Ya. Bapak Agustinus Taulin lahir di Haliulik pada 11 Agustus 1960. Beliau dilantik menjadi Bupati Belu pada 26 April 2021. Bapak Agustinus Taulin ini memiliki latar belakang sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam. Jadi saya berbincang dengan Pak Dokter nih ya. Beliau lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian mengambil pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Diponegoro dan mendalami ilmu subspesialis gastroenterologi hepatologi dari Universitas Indonesia. Dalam kiprahnya menjadi Bupati Belu, Bapak Agustinus berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur. Memimpin daerah yang berbatasan dengan Timor Leste juga menjadi suatu tantangan bagi Bapak Agustinus. Lantas, bagaimana Bapak Agustinus Taulin membangun Kabupaten Belu? Langsung saja kita berbincang santai ya dengan beliau. Sebagai permulaan, saya akan bertanya nih Pak, tentang apa saja sih pencapaian yang dalam kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Belu? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara pencapaian dalam 3 tahun saya memimpin Kabupaten Belu, kita bicara tentang beberapa indikator kinerja utama yang menjadi penilaian untuk berjalannya suatu pemerintahan. Nah, sesuai dengan visi Kabupaten Belu atau visi pemerintahan yang kami emban saat ini adalah membangun Kabupaten Belu menuju masyarakat yang sehat, berkarakter, dan kompetitif dengan beberapa misi di dalamnya ya. Tapi beberapa program prioritas yang kami usung adalah yang pertama di bidang kesehatan, Kesehatan. pertanian, peternakan, air bersih, pendidikan, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Nah, dari yang kita lakukan selama 3 tahun ini, ada beberapa indikator yang kita nilai untuk menilai kinerja dari pemerintahan yang kami pimpin. Yang indikatornya sebenarnya ada 13, tapi beberapa saya sebutkan di sini saja. Yang Boleh. pertama katakan di bidang kesehatan, Mm-mm. itu adalah penurunan angka stunting. Wow, Jadi oke. kita datang pertama itu, atau kita datang pada tahun 2021 itu, angka stunting di Kabupaten Belu di Provinsi NTT cukup tinggi. Di Yes. provinsi sendiri ada 30-an persen, di Kabupaten Belu 20-an persen, 17% ya. Nah, dalam 3 tahun berturut-turut angka stunting ini terus menurun dari 17 ke 15, kemudian tahun ini kita sudah berada di angka 11,1%. Kita Wow. lihat target dari nasional sendiri adalah 14% di 2024. Nah, kami sendiri memberikan target atau memasang target kalau bisa angka ini sudah turun di bawah 2 digit. Atau dalam jumlah mutlaknya, anak-anak yang masih stunting di Kabupaten Belu, itu memang masih sekitar 1984 anak. Dan terus akan kami turunkan angka stunting ini ke angka yang sekecil-kecilnya, kalau betul, kalau bisa zero gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan walaupun turun tidak signifikan atau tidak terlalu banyak, tapi dia sudah menurun. Turunnya angka kemiskinan, turunnya angka pengangguran terbuka gitu ya. Kemudian rasio Gini ya, kesenjangan antara yang kaya yang miskin. Juga ada sedikit perbaikan ya, walaupun masih berada di angka 0,3. Ya, demikian pun dengan beberapa eh, indikator kinerja dari pemerintahan yang kita nilai pada tahun-tahun ini terus mengalami perbaikan dari 13 indikator yang kita nilai ya. Tingkat sambungan air bersih untuk rumah tangga juga mengalami perbaikan ya. Itu beberapa indikator yang bisa kita sebutkan di sini dan ada perbaikan selama
penilaian atau selama kurun waktu 3 tahun ini yang kita kerjakan di Kabupaten Belu. Wow, ini menarik Pak ya, stunting ini menjadi program prioritas Bapak di Kabupaten Belu berarti ya. Iya, Nah, tentunya ada strategi-strategi nih Pak mengatasi tantangan pembangunan di Kabupaten Belu selain persoalan kesehatan dan juga tadi soal kemiskinan. Mungkin dalam membangun Kabupaten Belu seperti apa aja nih Pak tantangannya? iya. Jadi tantangan di Kabupaten Belu termasuk di kabupaten-kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur, saya kira hampir mirip. Hmm. Jadi tantangan yang utama adalah sebenarnya kalau tantangan di bidang atau tantangan di alamnya sendiri. Jadi satu cuaca, iklim, air bersih, ya, yang merupakan kebutuhan pokok untuk pertanian, peternakan di sana memang berubah-ubah dan sangat terbatas. Curah hujan yang rendah, kemudian eh, sangat pendek curah hujannya, Oktober Maret. Itu adalah musim tanam pertama untuk curah hujan untuk musim tanam pertama. Kemudian musim tanam kedua itu lebih sedikit lagi. Jadi tantangan alam sebenarnya, Lebih ke tantangan alam. musim ya. Nah, kenapa di situ tantangan? Karena kita harus memikirkan bagaimana kita mensiasati musim atau musim tanam yang pendek ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian untuk kebutuhan air dan lain-lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan di bidang kemampuan masyarakat untuk eh, berusaha, terutama di bidang pertanian. Jadi kebutuhan akan sumber daya teknologi ya untuk mengolah lahannya, kebutuhan akan berbagai macam produk atau kebutuhan untuk pertanian, pupuk, bibit, obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, itu beberapa hal yang kita rasakan di sana. Kemudian sumber daya manusia, baik di birokrasinya maupun di masyarakatnya, di mana sumber daya manusia kita tidak terlalu baik. Tingkat pendidikan atau rata-rata tingkat pendidikan, angka putus sekolah itu cukup tinggi. Rata-rata masyarakat atau anak-anak kita sekolahnya hanya sampai 7 tahun saja. Oh, SD Artinya tingkat berarti. putus sekolahnya cukup tinggi. Nah, sehingga eh, itulah tantangan. Nah, di bidang kesehatan sendiri tantangannya cukup besar. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita menghadapi COVID pada saat datang. Kemudian berbagai macam situasi dan kondisi di sana yang membuat angka harapan hidup masyarakat rendah, angka kesehatan juga cukup eh, tidak baik ya. Kenapa? Karena kemampuan masyarakat untuk mengakses kesehatan itu kurang karena kemampuan membayar untuk mendapat pelayanan kesehatan. Sehingga pada saat kami datang kembali lagi. Jadi rata-rata tingkat kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, eh, bayi, anak balita bawah 2 tahun dengan tingkat gizi yang kurang baik akibat dari sanitasi yang tidak baik, umur harapan hidup masyarakat di sana yang juga merupakan salah satu indikator kinerja utama itu cukup rendah. Jadi itulah tantangan-tantangan sehingga eh, kami juga memprioritaskan kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, ya, dan lain-lain itu sebagai program kami atau program prioritas kami di Kabupaten Belu. Oke, nice. Lantas Pak, apa saja nih Pak langkah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu? Ya, jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah berdasarkan eh, berbagai macam kondisi yang kita hadapi itu, kita memprioritaskan satu di bidang kesehatan yang tadi kita sudah sebut ya. Apa yang dilakukan di bidang kesehatan? Ya, pada saat kami datang itu 30.000 sampai 50 ribuan orang tidak punya akses ke kesehatan karena kemampuan membayarnya rendah dengan BPJS sekalipun.
Ya, oleh karena itu, langkah pertama yang kami lakukan adalah bagaimana kita mengupayakan membebaskan atau meringankan beban bagi masyarakat, sebagian masyarakat yang tidak mampu membayar BPJS dan mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu kita ringankan. Keluarlah kita kebijakan membebaskan masyarakat seluruh Kabupaten Belu dengan APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah membiayai kesehatan seluruh masyarakat di situ, sehingga mereka bisa mengakses kesehatan yang kita kenal dengan pengobatan gratis, hanya dengan menggunakan KTP saja. Wow. Iya, jadi pada saat kami 3 bulan menjabat Bupati di Belu, ya seluruh masyarakat di Kabupaten Belu, 228.000 masyarakat, dia sudah boleh mendapat pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia hanya dengan menggunakan KTP saja. Belu saja. Belu saja. Ya, itu di bidang kesehatan ya. Dan luar biasa hasilnya. Jadi pada saat kami datang, tingkat kunjungan, tingkat hunian di rumah sakit, kemampuan masyarakat untuk mengakses kesehatan itu di angka 20-an% saja. Ya, karena Covid dan berbagai macam masalah, tapi dengan sesudah berlakunya pengobatan gratis dengan KTP saja, ya, yang kami integrasikan dalam Universal Health Coverage di Kabupaten Belu, hari-hari ini tingkat hunian rata-rata kunjungan di rumah sakit meningkat pesat sampai 70-an% ya. Dan bisa diakses di seluruh Indonesia hanya dengan menggunakan KTP saja. Itu di bidang kesehatan. Nah, di bidang pertanian apa yang kita lakukan ya? Di bidang pertanian kita memberikan bantuan olah lahan, bantuan bibit, bantuan pupuk, bantuan obat-obatan kepada masyarakat ya. Sehingga mereka bisa berusaha. Di bidang peternakan kita memberikan bantuan eh, ayam, bibit ayam, ternak-ternak kecil, ternak-ternak besar seperti sapi kepada kelompok-kelompok masyarakat sehingga mereka bisa berdaya di bidang itu. Di bidang pendidikan kita memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa menyekolahkan anak-anak dari Kabupaten Belu, termasuk mendidik mereka, mengirim mereka pendidikan dokter dan dokter spesialis ke universitas-universitas termuka di Indonesia. Ya, itulah yang kita lakukan sehingga dalam pembangunan manusianya lewat kesehatan dan lewat pendidikan sehingga salah satu indikator kinerja utama di IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Belu juga meningkat pesat di bidang itu. Ini agaknya background Bapak sebagai dokter terinternalisasi dalam program-program Bapak di Kabupaten Belu ya Pak ya. Lantas bagaimana dengan respon dari masyarakat juga, dukungan dari mereka nih Pak terkait dengan beberapa program yang sudah Bapak lakukan? Ya, jadi hari-hari ini ya kita mendapat respon dari masyarakat ya terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Hari-hari ini kita juga terharu terhadap masyarakat-masyarakat kecil yang tidak berdaya sebelumnya, yang hari-hari ini kalau dia sakit dia datang ke rumah sakit, ya dia merasakan bahwa kita melayani. Bahkan bupatinya juga ikut melayani. Jadi saya sebagai bupati juga, tapi sebagai dokter juga. Pagi-pagi 7:30 saya sudah di rumah sakit untuk memberikan pelayanan. Bukan hanya di kabupaten, bahkan sampai di provinsi juga kita ikut melayani juga. Karena keahlian kita di bidang penyakit dalam, di subspesialisasi penyakit hati dan saluran cerna. Dan kebetulan ya di Nusa Tenggara Timur saya kira 1 atau mungkin 2 orang saja yang memiliki keahlian ini. Sehingga dengan kegiatan ini kita memberikan pelayanan. Masyarakat sangat puas terhadap pelayanan. Dari mana kita tahu? Dari salah satu indikator yang kita ukur, indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Belu yang kita pantau lewat mall pelayanan terpadu, di mana di dalam situ terkait hampir seluruh pelayanan yang terintegrasi dalam pelayanan itu. Dan indikator kepuasan masyarakat yang kita ukur di tempat itu hampir atau menyentuh angka 95% di kepuasan masyarakat ya. Dan berbagai macam fasilitas pelayanan yang kita lakukan ini respon dari masyarakat terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian peternakan cukup baik. Wah, menarik Pak ya. Pendidikan, kesehatan, pertanian. Nah, sekarang kita beralih ke sektor pariwisata nih Pak, karena setiap kabupaten kan pasti memiliki potensi pariwisatanya sendiri nih. Nah, seperti apa sih Pak potensi unggulan pariwisata di Kabupaten Belu? Mungkin boleh cerita lebih
detail lagi. Ya, baik. Jadi di Kabupaten Belu ini kabupaten yang berbatasan dengan Republik Demokrat Timor Leste. Oke. Kemudian Kabupaten Belu sendiri memiliki beberapa destinasi wisata. Ya, memang tidak yang terbaik, tetapi kita memiliki beberapa destinasi alam dan destinasi wisata rohani yang sebenarnya kalau Spiritual ya Pak ya? destinasi wisata yang spiritual atau yang rohani itu eh, dari sejarahnya memang di tempat kami merupakan salah satu daerah dengan eh, masyarakat Kristiani yang Kuat ya. besar di sana, dan dari sejarahnya memang eh, agama Katolik itu memang pertama mendarat di Di kabupaten Kabupaten kami, Belu. sehingga spot-spot yang kita bangun di sana untuk mengajak atau mengundang wisatawan dari manapun, lokal maupun dari luar untuk datang ke situ, eh, seperti tempat-tempat wisata untuk ibadah, patung Bunda Maria. Kemudian kalau ke Timor Leste, patung Kristus Raja, ya. Itu yang rohani, ya. Yang kita lagi membangun atau merencanakan untuk supaya destinasi wisata perjalanan rohani ini bisa kita gabungkan bersama dengan yang di Timor Leste. Timor Leste, Timor, dan bahkan sampai di Flores itu. Oh. Itu yang pertama. Jadi rangkaian gitu Iya, ya. rangkaian jadi sekali jalan. Yang kedua adalah wisata-wisata alam. Kita memiliki spot-spot wisata rumah-rumah adat, ya, yang menggambarkan budaya masyarakat di sana, yang dari zaman dulu, zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman dulu, rumah-rumah adat. Di situ ada benda-benda pusaka, rumah-rumah tenun di sana. Bagaimana orang menenun dengan tradisional, ya, pewarnaan Alam. benang, alam, kapas untuk menjadi suatu bahan tenun seperti yang saya Bapak pakai pakai ini ini. adalah ini ditenun yang Menarik dikombinasikan dengan lainnya, ya. Kemudian wisata alam yang lain adalah air terjun yang sebenarnya cukup baik. Ada benteng 7 lapis juga di tempat sana, dan di tempat kami juga ada satu dataran tinggi yang waktu itu festivalnya kita mendapat apresiasi dari pengguna media sosial menjadi dataran tinggi terpopuler di Indonesia gitu, ya. Yang namanya Fulan Fehan. Pulang. Ya, di sana daerah-daerahnya mirip New Zealand kata orang. New Zealand. Dan beberapa bulan terakhir ini kami coba bekerja sama dengan Angkatan Udara dan teman-teman pencinta para layang untuk coba membuat tempat itu menjadi tempat olahraga para layang di situ, ya. Iya. Oke. Di samping itu kami memiliki pantai-pantai yang indah di sepanjang itu, dan pantai kami itu tergabung dalam pantai-pantai yang sampai ke Timor Leste, sampai ke kabupaten tetangga. Dan di sana bisa, ya, sangat alam. Ada bakaunya, ada mungkin pemancingannya, ada spot-spot seperti itu. Masih alami ya Pak ya, Masih sepertinya belum alami. banyak tereksplorasi. Ini menarik buat Iya. yang suka berwisata di tempat-tempat yang masih hidden gem ya, istilah anak zaman sekarang Pak. Nah Pak, lantas bagaimana strategi Bapak nih dalam meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Belu agar pertumbuhan ekonomi lokal juga semakin meningkat nih Pak? Ya, jadi ini menjadi masalah yang serius bagi daerah-daerah seperti kami. Jadi untuk menunjang wisata, menunjang ekonomi, menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain memang dibutuhkan infrastruktur. Nah, karena daerah kami ini daerah pertanian, daerah-daerah peternakan, sehingga akses infrastruktur jalan ke daerah-daerah seperti itu terus kita tingkatkan ke sentra-sentra pertanian supaya memudahkan petani kita untuk bisa mengakses ke pertaniannya mereka untuk membawa bahannya ke kota dan seterusnya. Itu lewat pembangunan jalan-jalan penghubung dari desa, dari sentra pertanian ke jalan-jalan jalur sekunder maupun jalur-jalur utama menuju ke kota. Ya, kemudian
infrastruktur yang lain atau itu seperti penerangan, listrik, Penerangan ya. kemudian penginapan. Internet gimana Pak Mm. di sana? Internet di sana cukup baik, kecuali di daerah yang berbatasan dengan Timor Leste sering roaming gitu. Oh iya, karena Iya, perbatasan biasanya gitu. perbatasan. Tetapi di daerah kami hampir seluruhnya akses internetnya cukup baik. Berdasarkan data dari Menteri Kominfo, sebenarnya daerah kami sudah terlayani cukup baik, sehingga termasuk daerah yang sudah dianggap cukup untuk pelayanan internetnya. Tetapi di beberapa daerah yang jaringan tidak ada, kita coba bekerja sama dengan pihak swasta untuk membuat jaringan Mandiri fiber ya, optik, fiber optik. iya, dibangun supaya jaringannya bisa stabil. Terutama daerah-daerah perbatasan. Beberapa kecamatan di perbatasan, 3 kecamatan mungkin kita tingkatkan. Di samping infrastruktur di kota ya, hotel dan lain-lain, karena wisatawan itu kalau datang mereka bertanya hotel berbintang yang ada, kamar, karena kalau jumlah besar, Iya. rombongan besar itu kita malah kesulitan. Termasuk fasilitas bandaranya. Bandara kita dengan panjang bandara 1.600 meter, itu kita harus perpanjang sampai 2.000 meter supaya Boeing bisa Bisa mendarat di sana. mendarat di situ ya. Ya, Itu targetnya ya. iya. Oke, menarik Pak. Langkah apa sih yang telah diambil Bapak gitu ya untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Belu? Tadi kan sempat Iya. diceritakan di awal sudah menurun nih angka kemiskinan. Nah, kira-kira program konkretnya apa saja nih Iya. Pak? Jadi masyarakat di sana karena masyarakat pertanian, petani, peternak, sehingga itulah yang kita usahakan. Jadi kita memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat di daerah-daerah di sana dengan bantuan yang tadi kita sudah sampaikan. Jadi masalah di pertanian ini kan beberapa hal ya. Satu, olah lahannya. Masyarakat di sana kalau dengan tradisional saya sudah tidak, menurut saya tidak sanggup, sehingga kita perlu bantuan Alsintan, alat mekanisasi pertanian, traktor, Oh, yang lebih dan modern ya Pak ya. ya dan lain-lain untuk membantu mengolah lahannya. Kemudian bantuan bibit, bantuan pupuk, bantuan obat-obatan untuk hama, itu yang kita lakukan. Kemudian dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah dari lahan-lahan yang sudah ada, yang existing, itu kita meningkatkan produktivitasnya. Karena selama kita di sana itu rata-rata produksi pertanian jagung dan padi, jagung itu 3 ton per hektar, padahal kita mau 7 sampai 8 ton, kalau bisa di atas. Demikian pun padi, 5 ton per hektar eh, produksi pertanian. Jadi kita sudah berusaha dan dalam waktu dekat kita akan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan integrated farming program, termasuk mencari bibit unggul, kemudian penggunaan pupuk yang efisien, ya, penggunaan pengendalian hama yang terukur sehingga produktivitas ini makin meningkat. Ya. Itulah salah satu upaya kita untuk meningkatkan produktivitas petani supaya hidupnya menjadi lebih baik. Nah, di bidang peternakan kita memberikan bantuan-bantuan ternak kecil dan besar tadi itu, ya, sehingga produktivitas mereka juga lewat Dekranasda dan PKK. Dekranasda membantu masyarakat penenun, ibu-ibu di rumah tangga untuk membuat tenun-tenun seperti ini, sehingga juga sangat membantu ibu-ibu di sana. Nah, kembali lagi ke pertanian, kita membantu pertanian ini bukan hanya di dalam produksi saja, tetapi membantu mereka juga bagaimana Distribusinya. distribusinya dan menjual produk pertaniannya dengan harga yang baik. Contoh dalam tahun-tahun terakhir kemarin, kita juga mengekspor hortikultura ke Timor Leste dengan harga yang cukup baik. Dan Kabupaten Belu pada kemarin inflasi, kita ikut menekan inflasi itu dengan Kabupaten Belu menjadi salah satu sentra produksi hortikultura yang bisa menyeimbangkan atau membantu mengendalikan inflasi terhadap kenaikan-kenaikan itu dengan mengekspor atau mendistribusikan ke Kupang, ke NTT maupun keluar NTT.
Jadi Menarik itu yang ya. kita lakukan. Jadi benar-benar dari hulu ke hilir ya Pak ya. Ya. Nah Pak, tadi kita sudah ngomongin sektor pariwisata, rasanya tidak lengkap nih kalau tidak berbicara soal budaya. Nah, seperti apa sih Pak upaya melestarikan dan mempromosikan budaya serta adat istiadat masyarakat Belu? Tentu saja ke kalangan yang lebih luas begitu Pak. Ya. Jadi budaya lokal ini salah satu prioritas kami. Jadi bagaimana kita bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, kita melihat kembali keunggulan budaya-budaya lokal di Kabupaten Belu yang bisa kita angkat dan menjadi salah satu yang bisa dinikmati atau dilihat oleh wisatawan yang datang ke Kabupaten Belu lewat pelatihan, pembinaan, kelompok, tenun. Kita melihat kembali budaya-budaya kita yang bisa diangkat, termasuk dalam festival kita mengirim kelompok-kelompok kita untuk mengikuti ya. Dalam keterbatasan ini kita memang lewat tokoh masyarakat, kemudian kelompok-kelompok yang ada ini kita coba meningkatkan kualitas atau melakukan kerjasama dengan pihak lain supaya kita kemas budaya lokal kita, kita atur kembali budaya yang ada di sana, berbagai kegiatan di sana supaya bisa dinikmati. Nah, saya kasih contoh saja, salah satu di sana adalah rumah-rumah adat, kemudian kelompok-kelompok penenun, bagaimana kita melakukan peningkatan kualitas terhadap bahan, desain dari bahan, kemudian produktivitasnya supaya dia memenuhi kualitas yang bisa kita kirim atau kita ekspor ke negara-negara di luar dari Indonesia, ke Eropa atau ke Asia, ya. Dan kita melakukan olahan terhadap produk-produk katakan tenun itu menjadi bahan yang bisa diterima di negara-negara Eropa. Ya, jadi Sudah sampai luar negeri ya Pak sudah ya? sampai luar negeri kita walaupun belum besar tapi kita berupaya menuju ke sana. Nah, yang budaya lokal sendiri kita coba menata kembali budaya-budaya itu, kita menarasikan ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu dan kita memberi informasi, meluaskan informasi itu ke berbagai daerah atau berbagai pihak ya, lewat pameran-pameran sehingga orang datang ke sini dia bisa menikmati kegiatan-kegiatan budaya lokal itu dengan nyaman ya, termasuk aspek kebersihan, aspek infrastruktur di sekitar katakan rumah adat, kegiatan-kegiatan sehingga orang datang akan merasa nyaman ya di daerah itu. Jadi bisa dibilang nanti bisa jadi akan jadi salah satu produk budaya yang ikonik ya Pak ya. Ya, Kalau mudah-mudahan. di NTT tuh dikenalnya biasanya penenun itu dengan mama-mama penenun. Ya, Oke, Pak, apa nih Pak kira-kira visi Bapak dalam menjadikan Kabupaten Belu sebagai daerah yang lebih maju dan sejahtera untuk masa depan? ya. Jadi untuk memajukan masyarakat itu nomor satu adalah kita tingkatkan pendidikannya. Ya, Pendidikan dulu jadi ya ya, berarti. jadi kalau kita tidak sekolah tidak bisa. Saya termasuk eh, orang desa di sana yang diberi kemudahan oleh Tuhan bisa menikmati sedikit pendidikan, dibantu oleh saudara dan pemerintah sehingga bisa melakukan pendidikan dokter dan selesai paripurna. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita kembali ke sana. Nah, cerita baik ini yang kita akan tularkan, bukan saya saja. Ada berbagai macam masyarakat, anak-anak daerah yang hari-hari ini sudah berhasil di berbagai macam sektor. Ya, ada yang di IKN sana, ya, Pak Thomas Umbu, ya. Ada anak-anak kita di berbagai sektor yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang melalui pendidikannya, dia bisa entas dari daerah dan menjadi berhasil. Dan kembali ke daerahnya untuk membangun daerah. Jadi visi kita ke depan adalah satu, memajukan pendidikan anak-anak daerah di Belu, ya supaya mereka bisa memiliki kemampuan. Yang kedua, kembali lagi, kita harus memasukkan teknologi
ya, kemudian memberdayakan masyarakat lokal di sana, ya, melalui teknologi supaya eh, pekerjaan-pekerjaan mereka di bidang pertanian, peternakan harus membawa manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan mereka. Ya, termasuk tentu saja ya yang tadi saya bilang, sesudah sekolah kita harus sehat. Kalau tidak sehat tidak bisa ya. Oleh karena itu kita terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian ibu, ya, meningkatkan usia harapan hidup, ya, hidup umur panjang dan produktif. Dan kita kawal mereka dengan bimbingan, pengawasan, pelatihan, monitoring dan evaluasi supaya apa yang kita canangkan di sana semuanya akan berjalan baik dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah Pak, di sisa masa jabatan Bapak nih, kira-kira apa sih yang kepengen banget Bapak tuntaskan? Ya, eh, saya akan menuntaskan visi dan misi program-program prioritas yang kita lakukan di sana. Ya, kembali lagi saya kira kesehatan kita sudah on the track. Kita akan terus bekerja, kembali lagi menuntaskan beberapa indikator yang kita lakukan, tetapi hari-hari ini kita sudah cukup baik di bidang kesehatan. Pendidikan juga terus kita galakan, kita tingkatkan kualitas guru ya lewat berbagai macam pendidikan, sertifikasi, guru penggerak dan lain-lain. Anak-anak kita berusaha supaya jangan sampai putus sekolah. Kita memberikan bantuan, kita deteksi mana yang putus sekolah, kenapa dia putus sekolah. Ya, kita kembalikan mereka ke sana. Yang tidak mampu, yang yatim, yang piatu, kita berikan bantuan beasiswa. Satu orang 1,2 juta. Kita memberikan bantuan seragam, bantuan eh, lain-lain yang mereka butuhkan. Sekolah-sekolah yang mau roboh, gedung kelas, kita terus berusaha untuk memperbaiki. Supaya mereka layak sekolah di situ. Sentuhan ilmu dan teknologi. Lewat kurikulum merdeka, mudah-mudahan anak-anak di Belu juga suatu saat akan menjadi anak-anak yang hebat. Ya, kembali lagi di pertanian, kita akan terus meningkatkan ekstensifikasi, intensifikasi pertanian ini supaya produktivitasnya tinggi, meningkat, sehingga masyarakat lebih sejahtera, pertanian, peternakan. Saya kira itu, reformasi birokrasi sudah kita lakukan, dan luar biasa saya kira hasil yang kita dapati. Dan Kabupaten Belu lewat program digitalisasi ini, kami menjadi kabupaten pertama di Nusa Tenggara Timur yang sudah melakukan program digitalisasi di bidang keuangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Ya, dan mudah-mudahan lewat kegiatan-kegiatan ini kami akan mempercepat di sisa jabatan kami yang 6 bulan atau 6 8 bulan bulan lagi. ini. Ya, kita akan menuntaskan itu. Tetapi berkat Tuhan, ya, doa, kerjasama dengan pihak gereja yang terima kasih sudah sangat mendukung, tokoh masyarakat, lembaga adat, seluruh stakeholder, ya, kita bekerja sama untuk membangun Kabupaten Belu, dan saya yakin pada saat kami datang, program kami adalah Belu menuju sehat, berkarakter dan kompetitif. Di akhir masa jabatan, kami pastikan bahwa Kabupaten Belu pasti sehat, pasti berkarakter, dan pasti kompetitif. Amin. Semoga Ya. dilancarkan ya Pak Amin. ya. Ya. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya menutup perbincangan dengan Bapak Agustinus Taulin, silahkan Bapak menyatakan pernyataan penutup untuk pemirsa Tempo dan warga Kabupaten Belu, Pak. Ya, masyarakat Kabupaten Belu dimanapun berada, ya, saya Dr. Taulin Agustinus yang terpilih pada tahun 2021 menjadi Bupati di Kabupaten Belu. Ya, dengan doa, kerjasama, dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Belu, ya, saya menyampaikan terima kasih. Ya, kami sudah bekerja di sana menuju akhir dari masa jabatan kami. Selama 3 tahun lebih kami bekerja mewujudkan sekali lagi visi dan misi kami, dan inilah yang bisa kita lakukan. Ya, semoga apa yang kami kerjakan, kita kerjakan bersama di Kabupaten Belu, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Belu. Ya, tentu belum tuntas, ya, tetapi apa yang kita hasilkan ini mudah-mudahan sudah menjadi jalan yang baik dan jalan yang betul menuju masyarakat Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Tetap dukung dalam doa,
dan kerjasama. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat. Sekali lagi, Bapak Uskup, ya, tokoh-tokoh agama, ya, masyarakat berbagai etnis di Kabupaten Belu, ya, Matasia, Datosia, ya, Feton Binalin Hotu-Hotu, ya, Kabupaten Belu, ya, maka Sarisoha Mutoho Ami Ona, ya, Ohin Loron, Ita Mai Ona, dan Nema kita Fo Barai Belu. Semoga meromak itu dan terima kasih untuk semuanya. Menarik, menarik. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Agustinus sudah berkenan datang ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama Bupati Belu Bapak Agustinus Taulin. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Eka Pramita beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.